Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian kinerja atau penilaian kompetensi keterampilan dengan bentuk produk dengan contoh penilaian produk pada jenjang SMA. Bapak dan Ibu, bentuk penilaian keterampilan yang kedua yaitu penilaian produk atau penilaian produk. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. Hasil kerja peserta didik dapat berupa produk yang terbuat dari kain, kertas, metal, kayu, plastik, keramik. Hasil karya seni seperti lukisan, gambar, patung, dan karya sastra. Dan laporan hasil praktik penelitian atau karya ilmiah. Contoh penilaian produk pada beberapa mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Di antaranya mata pelajaran Bahasa Indonesia produknya membuat resensi atau membuat karya sastra. Kelompok mata pelajaran IPA misalnya penilaian produk membuat produk bioteknologi dan membuat laporan praktikum. Kelompok mata pelajaran IPS misalnya penilaian produk dalam hal membuat peta dan membuat laporan keuangan. Contoh pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya yaitu produk membuat lukisan dan membuat kolase. Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu pertama tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Kedua, tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Ketiga, tahap penilaian produk atau appraisal meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan tampilan, fungsi, dan estetika. Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik. Pertama, cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Tahap mulai dari persiapan, pembuatan produk, dan penilaian produk. Yang kedua, cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk. Aspek yang dinilai dalam penilaian produk ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria berkaitan dengan kualitas teknik dan estetis suatu produk. Kriteria tersebut harus lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Mengacu pada konsep penilaian keterampilan yang sudah disampaikan pada sesi 3, sistematika atau urutan penyusunan perangkat atau instrumen penilaian produk terdiri dari yang pertama identitas, nama mata pelajaran, kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator. Yang kedua, berisi penugasan atau perintah. Yang ketiga, rubrik penilaian. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah contoh penilaian produk atau produk pada jenjang SMA, SMK. Itu untuk kelas 10 kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris. Kompetensi dasarnya, kompetensi 4.7, menyusun teks recon, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Materinya teks recon, indikator soalnya, peserta didik dapat menceritakan secara singkat tentang biografi tokoh yang dikagumi, menyusun teks recon tentang biografi tokoh yang dikagumi. Tugas penilaian produknya, menulis dan berbicara atau berbicara dan menulis teks recon.
Lakukanlah wawancara salah satu tokoh atau sosok yang dikagumi di lingkungan sekolah atau tempat tinggal. Setelah melakukan wawancara, menceritakan secara singkat di depan kelas tentang tokoh tersebut dan tulislah hasil wawancara tersebut dalam bentuk paragraf atau teks recon utuh. Rubrik penilaiannya terdiri dari nomor, aspek yang dinilai, skor, dan keterangan. Yang pertama, aspek yang dinilai yaitu pengucapan. Skornya mulai dari 0 sampai dengan 2. Keterangannya sebagai berikut. Skor 2, apabila lancar, mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli. Skor 1, mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu dan sedikit lancar. Skor 0, tidak lancar, masalah pengucapan serius, sulit dipahami. Nomor 2, aspek yang dinilai yaitu tata bahasa. Skor 2, apabila tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa. Kalimat efektif dan efisien. Skor 1, kadang-kadang menggunakan tata bahasa yang kurang tepat, namun tidak mempengaruhi makna. Kalimat kurang efektif dan efisien. Skor 0, sering membuat kesalahan tata bahasa, mempengaruhi makna, dan banyak pengulangan. Banyak kalimat tidak efektif dan efisien. Yang ketiga, aspek yang dinilai kosakata. Skor 2, sering menggunakan kosakata dan ragam kosakata yang tepat dan ungkapan penutur asli. Skor 1, kadang-kadang menggunakan kosakata yang kurang tepat, sedikit ragam kosakata. Skor 0, bila sering menggunakan kosakata yang tidak tepat, kosakata terbatas sehingga sulit dipahami. Tidak ada ragam kosakata. Adapun rubrik penilaian untuk kompetensi writingnya, nomor 1, aspeknya struktur teks. Skor 2, apabila lengkap dan runtut sesuai kaidah teks recon. Memiliki kata pengantar, opening paragraf yang sangat jelas menunjukkan maksud penulis dalam penulisan esai. Topik dan kalimat pendukung sangat jelas. Koherensi dan kohesi isi antar kalimat sangat jelas, logis, dan relevan. Menggunakan bukti atau contoh untuk mendukung topik atau gagasan utama. Kesimpulan sangat jelas, relevan dengan introduction, dan efektif menunjukkan sikap atau pandangan penulis pada topik yang dibahas. Skor 1, bila kurang lengkap dan runtut, memiliki kata pengantar, opening paragraf yang kurang jelas, menunjukkan maksud atau tujuan penulis dalam penulisan esai. Topik dan kalimat pendukung kurang jelas. Koherensi dan kohesi isi antar kalimat kurang jelas, kurang logis, dan kurang relevan. Kesimpulan kurang jelas dan kurang relevan dengan introduction. Skor 0, bila tidak runtut dan tidak sesuai kaidah penulisan teks recon. Tidak memiliki introduction atau opening paragraph. Tidak memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Tidak ada keterpaduan antar kalimat. Tidak ada kesimpulan. Aspek yang kedua yaitu kebahasaan. Skor 2, bila menggunakan konstruksi kalimat kompleks dan penggunaan kata sambung yang benar sesuai kaidah gramatika bahasa Inggris. Konstruksi kalimat bervariasi, penggunaan ejaan dan tanda baca benar pada sebagian besar bagian teks. Skor 1, bila menggunakan konstruksi kalimat dan kalimat sambung yang sederhana, sedikit kesalahan gramatika dan ejaan. Skor 0, bila konstruksi kalimat sangat sederhana, homogen, dan pendek. Banyak kalimat tidak sesuai kaidah gramatika bahasa Inggris. Banyak kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca. Bapak dan Ibu, penilaian praktik dan penilaian produk bisa dilakukan pada satu kegiatan keterampilan. Dalam hal ini, penilaian dapat difokuskan baik pada proses atau praktik maupun produk. Oleh karena itu, penugasan dan rubriknya mencakup kedua bentuk penilaian tersebut, sehingga rubrik penilaiannya terdiri atas rubrik penilaian praktik dan rubrik penilaian produk. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah contoh penilaian keterampilan yang menggunakan penilaian produk dan penilaian praktik sekaligus dalam sebuah instrumen atau perangkat penilaian. Contohnya ini untuk jenjang SMA, yaitu untuk kelas 11 kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasarnya kompetensi 4.17 mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Materinya tentang resensi, indikator soalnya
Peserta didik mampu mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel dengan memperhatikan sistematika, isi, dan kebahasaan, serta menyajikan resensi yang dibuat secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan gestur. Tugas penilaian produknya yaitu menulis dan menyajikan resensi. Buatlah resensi dari kumpulan cerpen atau novel yang disukai. Kumpulan cerpen atau novel dibawa di kelas. Dalam membuat resensi, perhatikan sistematika, isi, dan kebahasaan. Sajikan resensi tersebut dengan lafal, intonasi, dan gestur yang sesuai untuk menarik minat teman-temanmu terhadap kumpulan cerpen atau novel yang dibaca. Rubrik penilaiannya itu formatnya berisi nomor, aspek yang dinilai, kemudian skor. Nomor pertama yaitu aspek yang dinilai tentang sistematika resensinya. Skornya ini antara 0 sampai dengan 3. Yang pertama, sistematika resensi, aspek yang dinilainya ini diberi skor 3 bila lengkap dan runtut terdapat identitas buku, ringkasan isi cerita, serta kelebihan dan kekurangan buku. Diberi skor 2 bila kurang lengkap dan kurang runtut. Diberi skor 1 bila tidak lengkap dan tidak runtut. Diberi skor 0, tidak hadir atau tidak mengumpulkan teks. Nomor 2, aspeknya yaitu isi resensi. Nilai skornya 0 sampai 3. Skor 3 bila sangat baik. Kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan jelas, detail, dan dapat menunjukkan bukti. Skor 2, baik bila kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan jelas tetapi kurang detail dan kurang dapat menunjukkan bukti. Skor 1 bila kurang atau kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan kurang jelas, kurang detail, dan tidak dapat menunjukkan bukti. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengumpulkan teks. Yang ketiga, aspek yang dinilainya yaitu kebahasaan. Skornya 0 sampai 3 juga. Nilai 3 atau skor 3 bila sangat baik, tidak ada kesalahan ejaan dan tanda baca. Skor 2 bila baik, terdapat 1 sampai 3 kesalahan ejaan dan tanda baca. Skor 1 kurang bila terdapat 4 atau lebih kesalahan ejaan dan tanda baca. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengumpulkan teks. Skor maksimumnya yaitu 9. Nah, berikutnya ini rubrik penilaian prakteknya. Yaitu nomor 4, aspek yang dinilainya itu lafal dan intonasi. Skornya 0 sampai 3. Skor 3 bila jelas, tidak ada kesalahan pelafalan, tempo, dan dinamika baik atau sesuai. Skor 2 bila kurang jelas, terdapat 1 sampai 3 kesalahan pelafalan, tempo, dan dinamika kurang selesai. Skor 1 bila tidak jelas, terdapat 4 atau lebih kesalahan pelafalan, tempo, dan dinamika kurang atau tidak sesuai. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengikuti praktik. Yang keempatnya, aspek yang dinilai gestur. Ini skornya juga 0 sampai 3. Skor 3 bila percaya diri, tidak kaku dan komunikatif. Skor 2 bila kurang percaya diri, agak kaku, kurang komunikatif. Skor 1 bila tidak percaya diri, sangat kaku dan tidak komunikatif. Skor 0 bila tidak hadir atau tidak mengikuti praktik. Skor maksimum untuk nilai praktik ini 6. Jadi tadi skor maksimum untuk nilai produknya 9, nilai prakteknya 6. Bapak dan Ibu, berikut adalah perbandingan penilaian produk pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau pada pembelajaran daring atau kombinasi daring dan luring, dan pembelajaran dari rumah luring menggunakan buku, modul, bahan tertulis lainnya atau pemanfaatan lingkungan sekitar. Penilaian produk pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yaitu penilaian produk dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang dibuat peserta didik. Penilaian produk pada belajar dari rumah daring atau kombinasi daring dan luring. Penilaian produk dilakukan dengan pengamatan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk berupa tulisan, gambar, video, atau bentuk 2 dimensi lainnya yang telah dibuat peserta didik yang telah diupload ke dalam LMS, email, WA, atau media daring lainnya yang disediakan guru, atau berupa benda 3 atau 4 dimensi yang telah dikirim kepada guru atau satuan pendidikan, baik dikirim secara langsung maupun menggunakan jasa kurir.
Penilaian produk pada pembelajaran luring menggunakan buku, modul, bahan tertulis lainnya, TV, radio, lingkungan sekitar. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik yang telah dikirim kepada guru atau satuan pendidikan, baik dikirim secara langsung maupun menggunakan jasa kurir. Bapak dan Ibu, apa yang sudah kita sampaikan atau bahasan tentang penilaian produk ini, yaitu bersumber dari Panduan Penilaian Kinerja atau Performance Assessment yang diterbitkan Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga bersumber dari Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Bersumber pula dari penilaian portofolio yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga bersumber dari beberapa referensi lain tentang penilaian pembelajaran. Bapak dan Ibu, semoga bahasan tentang penilaian kinerja atau penilaian kompetensi keterampilan bentuk penilaian produk ini menginspirasi Bapak dan Ibu untuk dapat mengembangkan penilaian keterampilan sesuai dengan kompetensi yang akan diukur pada para peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.